Selamat pagi, Jonathan. Jonathan Yan. Morning, Miss. Morning. Angga, bentar ya. Bentar. Oke, good morning, grade 7. Halo semuanya. Oh, nggak kelihatan. Nggak kedengeran ya suaranya? Kedengeran nggak suaranya, Nak? Bisa tambahin deh. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran, Miss. Oke, kenapa Joel begini? Karena Melisa jadi Kedengeran. penasaran. Oke, sekarang anak-anak, karena kita akan mulai. Ya, bentar. Oke anak-anak, karena kita akan mulai, videonya dihidupkan dulu semua kameranya, Nak. Ya. Oke. Kameranya semuanya dihidupkan. Setelah kameranya dihidupkan, mikrofonnya dibuka semua. Suara-suara lain yang kira-kira anak-anak kalau belajar mesti tidak di tempat yang rame kan, mesti di tempat yang lebih sepi kan. Oke, biasanya di kamar, jadi ini ya. Loh, kok nggak ada yang respon ya? Oh, sebentar. Nah, Melisa pakai hotspot aja.
Waduh. Oke, Nak. Ini kenapa yang online cuma Jenny aja sama Thomas? Halo? Halo? Kelas 7? Halo, Mem Elisa tunggu loh, Nak. Halo, Miss. Ya, sebentar Mem Elisa tuker ya. Bentar. Mem Elisa tuker. Lambat sekali soalnya. Bentar. Oke, connect. Sudah connect kok. Loh, ini kenapa? Kenzo. Sudah ya. Ini udah hidup semua nih. Gracia sudah, Kalista sudah, atau punya Mem? Nah, sambil tunggu ya, sebentar. Oke, hidup semua. Oh, koneksi. Oke. Sudah? Sudah hidup semua. Kalista. Kameranya, Nak. Noel, kameranya, Nak. Oke, Mem Elisa tunggu. Oke, masuk semua. Punya Kenzo, itu sedang apa? Ada TV ya? Oke, tolong televisinya di mute dulu. Kita mau ibadah. Itu lagi diskusi, Miss. Oh, lagi diskusi, ya udah boleh di mute punya Kenzo. Oke ya, yang belum hidup, Mem Elisa masih menunggu Jonathan Yan. Jonathan Yan bukan Jonathan 9, itu diganti, direm dulu namanya. Noel ganti dulu nama panjangnya. Nama akun Google ini, Miss, nggak bisa. Sabar. Bisa, Nak, Mem Elisa aja bisa ganti loh. Tapi kan Mem Elisa pinginnya Jonathan yang ganti. Sudah. Oke. Ini mana ini? Noel, halo. Halo Noel. Sama tadi siapa yang izin Mem Elisa nih tadi? Oh, Jesselyn izin Mem Elisa. Ya. Terus, tapi Jesselyn nggak ada suaranya juga loh, Nak. Kamu nggak bisa mendengarkan Mem loh ini. Kalista, Thomas, Loren. Oke, good. Mem Elisa bisa melihat. Thank you. Noel. Oke. Mem Elisa tuh pingin melihatmu loh, Nak. Bener. Biar kenal. Berulang kali dikasih tahu, biar kenal. Ya. Oke, kita akan mulai ya hari ini. Oke, ya. Yuk, hari ini kita akan mulai saat teduh kita. Jika anak-anak menggunakan nama lengkap, ya, menggunakan nama lengkap, Mem Elisa ngecek absennya gampang banget.
Nah, ini kan bisa kelihatan semuanya ini. Masih kurang. Teresia Juni itu pakai 2 akun ini. Satu apa, Nak? Satu laptop ya? Satu HP, yang satu laptop, Miss. Itu di sini ya, di sinimu dimatikan. Biar enggak mantul. Kalau enggak pakai satu aja, Nak. Kalau pakai 2 itu mantul soalnya. Headset. Nah, pakai headset pun mantul. Nah, kan mantul. Sudah. Yang satu keluar aja, Nak. Mem Elisa soalnya rekam kok, nggak masalah. Ya, oke. Yuk, kita mulai hari ini. Masih mantul suaranya. Mikrofonnya dimatikan dulu. Oke, kita siap. Kita akan berdoa. Hari ini siapa yang berdoa? Ini Kalistar, ya, nggak bisa ya. Tadi bisa. Putus-putus ya. Enggak ada Kalistar, Christian. Mana Christian? Mana Christian? Oh, Michael Federico, your name is Christian at the first, so you must write that. Di rename. Oke ya, namamu yang pertama itu bukan Michael tapi Christian. Karena Mem Elisa melihat ke sini ya. Yuk, kalau sudah, yuk kita akan mulai saat teduh kita anak-anak. Selamat pagi anak-anak kelas 7. Terima kasih kalian sudah on time hari ini ya. Untuk hari ini siapa yang piket berdoa? Adakah? Tidak? Oke. Kenapa belum dibagi? Oke, nanti minta ya dibagi sama Miss Lucy. Melisa share PPT-nya. Oke. Nanti Mem Elisa minta Kiara ya. Kiara berdoa ya, Nak. Oke. Kiara berdoa ya. Siap? Kita akan saat teduh hari ini. Yuk, kita akan saat teduh hari ini. Kita mau berdoa. Nyanyi lagu ini tahu ya? Tahu ya? Ku yakin saat kau berfirman, ku menang. Tahu ya? Tapi kita nyanyi sekali aja biar nggak panjang-panjang. Ini dibuat 2 tadi, tapi ternyata waktunya nggak nyampe. Kita ada 12 menit. Ya. Yuk, kita mau nyanyi lagu ini dulu. Setelah itu Kiara nyanyi ya, Kiara doa, Nak. Semua sambil belajar nyanyi lagu baru ya. Bentar. Nge-lag. Bentar ya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan
tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Oke, Kiara silakan. Let's pray together. Lord Jesus, we want to learn your Holy Bible. learn your Holy Bible, thanks God, in order to we can understand your word and apply them in our daily life. Hopefully we can be your good children. Thanks God, in the name of Jesus we have prayed. Hallelujah. Amen. Amen. Oke. Bagus sekali pronunciation-nya. Ya, oke. Kita mau masuk. Silakan buka Alkitabnya di 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Yuk kita buka Alkitab kita masing-masing. 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Sudah? Sudah. Oke. Kalau sudah, Mem Elisa minta tolong Otniel 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Otniel tolong dibaca, kenapa ini kameranya mati lagi, hidup lagi, mati lagi. Ayo Otniel. Tuh, enggak standby. Melisa yang standby aja lah sambil ngecek ini. Oke, kalau sudah siap Mem Elisa mau minta tolong. Thomas, bacakan 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Please, sir. Thomas, baca Thomas. Halo. Loh, nggak dengar. Waduh. Baiklah, berarti Mem Elisa minta tolong Loren. Minta tolong bacakan nak Alkitabnya nak. 2 Timotius 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Oke anak-anak, hari ini kegiatan kita adalah menghafalkan ayat yang tadi sudah dibacakan oleh Laurentius ya. Oke, jika anak-anak masuk, Mem Elisa biasanya akan memberikan waktu 5 menit untuk kamu menghafalkan. Ya, karena kita stay at home, anak-anak tetap menghafalkan, kemudian setelah hafal anak-anak tulis di buku saat teduh ya. Jadi saat menulis itu anak-anak sudah hafal. Oke, Mem Elisa kasih waktu aja 2 menit untuk menghafal, coba. Yuk. Yang bisa ngafalin, Mem Elisa mau catat ya. Yang bisa ngafalin, Mem Elisa mau catat. Oke, 2 menit ya. Ada yang sudah hafal? Saya, Miss. Siapa? Joel udah hafal. Jangan-jangan semalam sudah ngafalin nih. Oke, boleh Joel. Silakan. 2 Timotius 4 ayat 5. Ya. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah tugas pemberita Injil, Lakukan pekerjaan. Tugas pelayanan. Ulang dari awal. Ini udah deg-degan soalnya si Joel. Ayo Joel, ulang. Tetapi 2 Timotius 4 ayat 5. Tapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Oke, ya ada lagi yang mau coba? Melisa mau kasih tulisan di buku nilai lagi.
Ya, ingat, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Makanya Memelisa mau cek. Berarti yang pertama kalau bisa menghafalkan ayat, belajar biologinya mesti bisa. Karena hari ini belajar biologi. Ya, belajar biologi hari ini. Jadi mesti bisa biologinya. Oke. Tanggal berapa ini? Tanggal 15. Mohon maaf, Miss. Miss belum tutup slide-nya, Miss. Masih kelihatan ayatnya. Oh iya ya, tapi Joel hadap ke sana. Joel sambil ngeliatin. mau dibuang? Oh, boleh dibuang. Tak buang. Ayo. Siapa yang mau coba lagi? Kalau ngelihat dan nggak ngelihat itu tergantung kejujuran. Kalau sudah ngomong tentang kejujuran, kita akan berbicara dengan diri kita dengan Tuhan, ya. Oke, Mem, aku hari ini mengerjakannya benar-benar, beneran. Oh, ya itu tergantung anak-anak dengan Tuhan. Kenapa? Ya, Tuhan kan tidak bisa. Tuhan itu matanya seperti CCTV. Oke, gak apa-apa. Besok, ya. Jadi kan gini, nak. Saat teduh itu ada 3 hari. Yang pertama biasanya kita akan ada renungan yang tentang cerita. Yang kedua nanti kita akan belajar tentang yang seperti ini, menghafalkan ayat. Jadi anak-anak sudah tahu kalau menghafalkan ayat, besoknya sudah bisa hafalkan lebih dahulu. Misalkan begitu ya. Terus yang next itu nanti kita akan belajar tentang misalkan di rumah anak-anak belajar tentang rendah hati apa rendah diri? Rendah hati apa rendah diri? Rendah hati. Rendah hati, rendah diri apa rendah hati? Beda ya, rendah hati dan rendah diri. Sudah diberitahu kan bedanya kemarin? Ya, rendah hati. Nah, anak-anak belajar rendah hati. Berarti belajar rendah hati, namanya rendah hati itu mau menerima. Menerima dengan lapang dada, bukan lapangan olahraga ya. Dengan lapang dada. Kalau menerima dengan lapang dada, anak-anak akan belajar lebih mudah. Ya. Ada orang yang pintar banget, ada orang yang belajar itu gampang banget. Belajar sendiri dia pintar, tetapi dia tidak gampang diajari. Tahu gampang diajari ya? Bahasanya dia tidak teachable, tidak gampang diajari. Ya, kalau tidak gampang diajari, dia susah untuk bergaul dengan orang lain. Kenapa? Karena diajarin dia nggak mau. Ini loh cara yang paling gampang buat donat supaya donatnya mekar, pasti empuk. Udah dikasih tahu takar-takarannya. Karena dia tidak mau rendah hati dengan mengikuti resepnya, akhirnya yang terjadi ya bantat. Seperti itu. Ya, apalagi namanya kue. Kalau kue udah kue tangan beda. Kalau tangannya udah beda lagi, beda orang bisa beda lagi. Nah, itu. Oke ya, itu pesan dari Mem Elisa tentang rendah hati hari ini. Ya, kenapa kelas 7 diberikan rendah hati? Supaya anak-anak mau, kan anak-anak masih baru nih dengan teman-teman yang lain. Kalau masih baru dengan teman-teman yang lain, anak-anak nggak bisa rendah hati, nanti repot, ya kan? Karena anak-anak harus ketemu dengan teman baru, harus menyesuaikan diri, ya. Ini ketemunya cuma via WA, YouTube, kayak gini aja. Mem Elisa aja nggak bisa tahu wajah aslinya, misalkan Othniel, Jenny, Michael Federico kan belum, ya. Karena itu Mem Elisa selalu berdoa kita bisa ketemu. Kalau bisa ketemu itu lebih apa ya? Kita bisa main bareng. Jadi bukan hanya semata-mata, Mem Elisa marah, bukan marah. Kalau marah mesti ada alasannya. Alasannya apa? Oh, anak-anak nggak taat. Sudah diminta nyalakan video, nggak dinyalakan, misalkan gitu, nggak izin lagi. Nah, misalkan seperti itu. Atau apalagi, ya? Karena kami semua itu mengajari kalian, itu menganggapnya seperti anak-anak sendiri. Kalau anak-anak sendiri itu ya salah ya dimarah, ya. Salah dimarah. Kalau betul jempolnya, kalau bisa pinjem jempol temennya ditambahin, ya. Oke. Nah, itu adalah renungan kita hari ini tentang tadi, anak-anak tolong dihafalkan. Mem Elisa percaya dengan kalian akan menghafalkannya dengan baik dan menuliskannya di buku saat teduh. Kemudian jika sudah selesai, minta papa mama untuk menandatangani, ya. Minta papa mama, jangan minta tetangganya, ya. Kalau papa mama lagi pergi, Mem, boleh Cece atau Koko, tapi yang bertanggung jawab atas dirimu, ya. Cece atau Koko yang lebih tua dari anak-anak boleh.
Ya, tapi setelah mama papa datang lagi ya tanda tangan mama papa supaya mama papa tahu perkembangan anak-anak. Oke, jika sudah, Mem Elisa minta tolong Otniel, kita akan belajar. Otniel berdoa ya. Oke. Ayo doa belajar. Doanya kehapus, Miss. Foto doanya kehapus. Nah, kalau kehapus, kamu harus cari tahu dari temanmu supaya saat diminta untuk berdoa, anak-anak sudah siap, ya. Oke, berarti Mem Elisa minta yang lain nih, ternyata kelas 7 keren-keren loh. Oke, Mem Elisa minta tolong. Ploli, Ploli, berdoa ya. Pimpin teman-temannya. Oke. Mikrofonnya dibuka dulu. Let's pray together. Lord Jesus, we want to study, bless us in order to make us understand the material that is given by our teacher. Thanks God, in the name of Jesus, we pray, hallelujah, amen. Amin. Amin. Anak-anak, selamat pagi. Kita sudah selesai saat teduh, ya. Oke, kita sudah selesai saat teduh. Mem Elisa masuk lagi ke sini. Ada Kailin, nyalakan kameranya terlebih dahulu. Nah, Mem Elisa bisa ngeliat loh. Anak-anak kemarin ada kabar duka cita dari kelas 8 ya. Ya, Mem Elisa sampai sekarang kalau ngeliat fotonya itu masih merasa masih ngerasa suka main dulu sama Bang Mika itu, masih suka main. Jadi makanya Mem Elisa pingin deket sama anak-anak dengan melihat wajahmu satu persatu. Tuhan berikan kalian cantik, ganteng kok, ya. Oke, karena itu Mem Elisa mau lihat. Ya, oke. Ya, Jonathan. Udah ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar IPA. Ya. Kenapa Mem Elisa santai banget sih, Mem? Saat teduhnya harusnya cuma 15 menit, Mem Elisa panjang-panjangin. Loh, hari ini kita belajarnya itu happy. Kenapa happy? Kita belajarnya hari ini itu cuma pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan itu identik dengan lingkungan kita loh. Ya. Benar nggak? Iya, dengan lingkungan kita. Mem Elisa yakin anak-anak pasti bisa. Apalagi tadi, kalau anak-anak bisa membaca, yang penting satu, aturan mainnya adalah anak-anak baca buku IPA. Ya, baca buku IPA-nya. Kalau yang sudah jawabannya kemana-mana, ya, pasti nggak lihat baca buku IPA. Mem Elisa sampai bingung, ada di buku IPA. Ya. Oke, semua ada di buku IPA. Mem Elisa nggak akan menyimpang dari buku IPA. Oke ya, itu kalau anak-anak sudah mengerti, sudah membaca buku IPA-nya, Mem yakin nilaimu minimal di atas 8. Ya, baca buku IPA-nya. Kalau yang nggak baca buku IPA-nya, mesti nilainya bahkan bisa nggak KKM. Karena yang dilihat adalah Google. Ya, oke. Zaman ini adalah zaman tantangan untuk anak-anak. Semakin anak-anak banyak membaca, anak-anak akan semakin pintar, ya, semakin cerdas, berhikmat. Tapi kalau anak-anak tidak banyak membaca, ya udah, anak-anak akan tersaingi oleh orang-orang yang lebih ini. Nah, sebentar, oke, ya. Oke, Mem Elisa mau lihat dulu nih, Kalista sepertinya ini ya, jaringannya nggak stabil ya. Kalau sudah santai, ini dulu nih. Kalau sudah dapat spot yang bagus, jangan gerak-gerak supaya nggak hilang-hilang. Oke ya, anak-anak kita akan buka buku. No, we will learn science. No, please open your book at page. Oke. At page 288. Ayo. Kita akan buka buku kita di halaman 288. Itu sebelahnya, 289. Oke. Capture-nya berapa ya? 13 ya. Bab 13. Sudah siap semua? Oke. Untuk irit data, anak-anak
Ya, Mem Elisa boleh. Ya, sekali lagi kalau irit data boleh. Kalau memang lagi irit data, tapi tidak digunakan, tidak disalahgunakan. Nanti setelah ini Mem Elisa akan ketemu lagi. Thomas, halo? Thomas. Oh, Thomas. Halo, Miss. Oke, Thomas ada. Ada 20 ya. Yang enggak ada itu siapa? Michael. Siapa namanya? Michael Ferdinand ya yang enggak ada ya. Ya, enggak apa-apa. Oke ya. Yang lain semangat belajar. Kita akan mulai. Mem Elisa masuk di slide-nya. Oke. Anak-anak bisa sambil buka bukunya. Kita mau masuk di bab yang selanjutnya tentang pencemaran lingkungan. Ada di halaman 289 buku cetak. Yuk, sekarang kita akan buka tujuan pembelajarannya. Anak-anak bisa lihat di situ. Ya, ada dampak pertambahan dan sebagainya. Ada di buku ada. Ya. Terus, nah, oke, sekarang Mem Elisa sambil bertanya. Oke, sambil bertanya ya. Anak-anak sudah lihat gambarnya semua ya? Oke, Vivian, halo. Halo Vivian. Ya, Miss. Oke, Vivian, apa yang kau lihat dengan gambar itu? Gambar apa ya, Nak? Coba diperhatikan lagi. Gambarnya apa? Pabrik. Pabrik, betul. Pabrik dengan asap? Limbah. Asap rokok. Asap pembuangan pabriknya ya. Oke. Kira-kira kalau Vivian tinggal di lingkungan yang begini, mungkin ya agak ujung sebelah sana lah, pojok sebelah kanan sedikit gitu. Apa yang Vivian rasakan kalau misalkan lingkungannya seperti itu? Ada asap pabrik, ada apa lagi tuh? Kira-kira apa yang dirasakan oleh Vivian? Pernafasannya terganggu. Pernafasannya terganggu. Kalau Vio, menurut Vio gimana? Kalau Vio tinggal di lingkungan yang di dekat seperti itu, selain pernafasannya terganggu, kata Vivian. Kalau menurut Vio apa lagi? Ayo, kira-kira apa coba? Ayo. Yang dirasakan, ini kan dengan lingkungan sekitar kita nih. Mem, aku gampang belean, Mem. Tahu ya? Mem, mataku gampang kotor. Kan itu asap itu ya, di dalam asap itu ada debu-debu kecil loh, Nak. Pernah ngeliat nggak? Di debu-debu asap itu ada partikel-partikel yang kecil. Ya, ada. Nah, itu kadang-kadang kalau selain merusak pernafasan, ya kalau kita bernafas, terhirup, masuk ke paru-paru, selain itu juga mata kita. Ya, mungkin berair terus gampang kotor karena banyak partikel-partikel kecil. Ya, walaupun sih anak-anak untuk sekarang ya kalau ada pabrik yang seperti ini tidak diperbolehkan pasti. Ya, pasti sangat tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena ini tidak cinta lingkungan pabriknya, gitu ya. Oke. Dan selanjutnya kita masuk ya. Nah, ini nih, apa ini? Nah, kalau ini, nah. Oke, kalau itu aku mau dengar suaranya ini. Suaranya Michael Federico ada ya? Michael Federico, gambar selanjutnya. Halo, kira-kira kalau kamu tinggal di sebelah-sebelahnya rumah yang gambar kedua ini, apa yang dirasakan juga? Bau asap kendaraan. Loh, Michael Federico kok Angga? Michael Federico nggak ada ya? Oke, thank you Angga sudah menjawabnya ya. Bau asap kendaraan bermotor. Nah, kira-kira
Efek apa lagi kalau selain baunya? Ayo, efek apa lagi? Anak-anak kelas 7. Ayo. Ayo. Bunyi klakson. Bunyi klakson. Berarti bising ya? Bising ya? Betul. Terus selain itu. Ini memang sudah keceklik. Selain itu apa lagi ya, Nak? Ayo, apa lagi? Tidak nyaman. Tidak nyaman. Ya, tidak nyaman. Tidak nyamannya kenapa? Ada bunyi klakson. Terus tadi, kalau bau asap kendaraan bermotor, kira-kira itu lama-lama bisa pusing loh, Nak. Pernah nggak terjebak macet yang begitu? Pusing loh. Ya, kenapa? Karena darah akan lebih memilih mengikat CO2 daripada oksigen saat disuruh pilih. Ya, karena itu anak-anak tidak boleh terlalu berdekatan dengan misalkan papa, mama, koko, apa cece lagi memanaskan kendaraan. Biasanya kan gitu kan. Knalpotnya jangan diarahkan ke dalam rumah, tapi dibuat keluar rumah. Supaya apa? Tidak masuk ke dalam rumah. Kalau masuk ke dalam rumah dan terhirup oleh kita, ya, yang terjadi adalah kita bisa kekurangan oksigen. Ya, terus kalau kita bisa kekurangan oksigen, setelah itu kita bisa, kalau anak-anak pernah lihat di berita tulisannya begini, dua orang pria mati lemas di dalam mobil itu karena menghirup asap dari sisa pembakaran mobilnya sendiri. Ya, biasanya bocor, asapnya masuk ke dalam mobil. Kita pun sama. Efeknya apa? Pusing. Ya, efeknya pusing karena tadi darah lebih memilih mengikat CO2. Kita lanjut ya. Oke, tahukah kamu jika pembuangan limbah pabrik ke udara dan asap kendaraan bermotor menimbulkan, nah, selain itu menimbulkan pemanasan global, terus ada hujan asam dan efek rumah kaca. Mem, hujan asam apa sih? Hujan asam itu bukan yang seperti anak-anak bayangkan ya, asam, itu Mem, itu mungkin seperti asam yang suka dibuat permen, asam, bukan. Ya, tapi sifatnya asam, hujannya itu bersifat asam. Kayak apa sih? Nah, nanti kita akan bahas di selanjutnya. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini kita mau masuk ke populasi manusia. Ini Memelisa nggak klik ini. Aduh. Yuk, kita masuk ke populasi manusia ya. Nah, lihat gambarnya. Anak-anak bisa lihat di halaman 290 tentang populasi manusia. Nah, sudah Memelisa kasih tulisan. Apa sih yang disebut penduduk? Nah, penduduk adalah populasi manusia yang bertempat tinggal di suatu wilayah tertentu. Ya. Nah, itu adalah penduduk. Kita masuk lagi. Nah, ada pertambahan populasi. Nah, pertambahan populasi. Jika manusia itu bertambah banyak, tentu saja akan menyebabkan berbagai ketimpangan dan ketidakseimbangan ekosistem. Di sebelah sana orangnya tambah banyak. Kalau orangnya tambah banyak, butuh apa saja? Ayo, ada yang bisa jawab? Butuh tempat Tinggal. Selain tempat tinggal, butuh air, betul. Butuh apa lagi? Makan. Makan, benar. Terus? Listrik. Listrik, iya. Terus apa lagi? Oh, kalau zaman now itu cuma butuh makanan, tempat tinggal, air, sama listrik. Butuh yang lain nggak? Pekerjaan. Benar, pekerjaan ya. Dibutuhkan pekerjaan. Supaya apa? Supaya bisa beli makanan. Terus apa lagi? Masih banyak. Ayo. Good. Ayo. Ayo, butuh apa lagi? Jaringan. Jaringan apa ini? Internet ya? Iya, kalau sekarang butuh jaringan internet ya. Itu termasuk kalau pertambahan populasi, ingat manusia itu yang dibutuhkan apa? Sandang, pangan, papan ya. Itu kebutuhan pokok. Nah, yang kayak disebutkan sama tadi Kiara, lama-lama Melisa apa loh suaramu? Ada Kiara dan lain-lainnya ya. Nah, itu adalah kebutuhan yang
Dibutuhkan tetapi tidak terlalu wajib. Tapi untuk sekarang kalian belajar wajib ya. Wajib banget. Kalau nggak ada jaringan pusing nanti ya. Oke. Nah, apa itu dinamika penduduk? Siapa yang bisa jawab? Ada di buku. Kalau sambil buka buku mesti bisa. Dinamika penduduk, bukan Mika. Oke, siapa dinamika penduduknya siapa? Apakah dinamika penduduk itu? Memelisa mau jawab, Florenza sudah. Kaylin, halo. Kaylin kan buka buku ya, halaman 290. Apa itu dinamika penduduk? Sambil bawa pensil atau pena atau spidol ya nak, kasih warna. Yuk. Angka kelahiran, angka kematian, dan perpindahan penduduk. Kaylin ya tadi yang jawab ya? Iya, Miss. Kaylin, dinamika penduduk adalah perubahan kepadatan penduduk pada suatu daerah tertentu dari waktu ke waktu. Kalau tadi yang disebutkan oleh Kaylin adalah yang faktor. Nah, ini yang tadi disebutkan oleh Kaylin. Faktor apa saja yang mempengaruhi dinamika penduduk? Ada di buku nak, sambil dikasih warna. Ini penting. Ya, Memelisa kasih bocoran. Ini penting. Karena soalnya Memelisa dari buku penting. Jadi dikasih garis. Memelisa pakai pensil, Memelisa garis. Ya, jadi nanti kalau anak-anak jawabannya meleset, berarti nggak lihat buku. Memelisa nggak tahu lihat siapa ya, tapi pasti nggak melihat buku. Nah, dinamika penduduk dipengaruhi oleh 3 faktor. Memelisa lihat angka kelahiran, ya, natalitas. Natal itu kan karena kelahiran Yesus, karena itu ya tulisannya Natal. Natalitas ada rumusnya, tapi Memelisa nggak terlalu ini ya. Nah, ini natalitas itu jumlah bayi yang lahir dibagi jumlah penduduk kali 1000, ya. Terus ada angka kematian, mortalitas. Nah, itu juga rumusnya sama. Terus satu lagi ada angka migrasi. Nah, migrasi itu macamnya ada banyak, ada transmigrasi, urbanisasi, imigrasi, emigrasi, dan remigrasi. Memelisa mau tanya sekarang, nyambi tanya ya. Biar bisa di checklist di sini. Jesselyn, halo Jesselyn. Memelisa mau tanya, transmigrasi itu apa sih nak? Halo. Perpindahan penduduk dari daerah yang berpenduduk padat ke daerah lain yang jarang penduduknya dalam satu negara yang sama. Iya. Contohnya dari mana ke mana? Kalau kita di Indonesia nih, dari yang padat penduduknya, dari Jawa ke Sumatera, dari Jawa ke Kalimantan, ya. Dari Jakarta, kalau berkata Jawa itu kan Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Kalau Jakarta beda kan? Kalau Jakarta pindah ke Papua, itu dari padat penduduk ke yang penduduknya lebih sedikit, tapi dalam satu negara ya. Terus yang selanjutnya, Memelisa sudah tanya nih sama Jesselyn, berarti Memelisa tanya, Jonathan sudah kembali nggak ya? Jonathan? Sudah dari tadi kok, Miss. Walah ya ampun, nah. Memelisa kalau ketemu mau main loh, ya ampun, ya John, ya Jonathan, Udah kok, Miss. Oke. Ya, Miss. Kalau kelas yang 9 dulu itu Jonathannya ada 1, 2, 3. Jadi kalau bilang Jonathan semuanya tengok semua. Siapa mem gitu. Kebetulan di sini pasaran namanya, Miss. Banyak kan? Ya enggak pasaran ini. Enggak sih, kebetulan aja bareng-bareng. Oke, sekarang Memelisa mau tanya nih kalau urbanisasi. Nah, Jonathan jawab dong.
Urbanisasi. Jonathan. Saya ya, Miss. Iya, betul. Urbanisasi. Adalah Perpindahan populasi atau penduduk dari daerah perdesaan ke perkotaan. nah, ke perkotaan. Ya. Kalau di sini ada di halaman 291. Anak-anak buka bukunya ya. Ada dikasih warna. Melisa nggak kasih catatan. Catatannya ada di buku. Urbanisasi perpindahan penduduk dari desa ke kota pada negara yang sama. Dari desa. Contohnya, Mem Elisa dari Bandar Jaya itu desa ya. Ya anggap aja lah dari sono, ujung sana ya. Terus Mem Elisa pindah ke Bandar Lampung. Itu dari desa ke kota. Ya. Dalam satu negara yang sama. Ya, oke. Terus ada lagi imigrasi dan emigrasi. Kalau imi sama emi itu antar negara. Anak-anak harus bisa bedakan ya, apa itu imi, apa itu emi, apa itu remigrasi. Oke? Ada di buku dikasih warna, kasih tanda. Oke, kalau sudah, Mem Elisa lanjut. Dampak kepadatan populasi manusia. Nih, apa yang disebut dengan ledakan penduduk? Noel. Tadi ada loh. Noel. Apa yang disebut dengan dimaksud dengan ledakan penduduk? Nah, Melisa tuh tanya itu sambil nambahin poin loh. Ayo, Noel. Halo. Mana ya? Miss Elisa, mohon Miss memotong pembicaraan. Saya izin ke toilet ya, Miss. Oke, boleh. Silakan. Noel, halo. Oke, kalau nggak ada Noel, Mem Elisa tanya Jenny. Jenny, apa itu ledakan penduduk? Ayo dilihat di buku ada semua. Mana tadi ya? Nggak tahu nih. Ah, suaranya kecil banget, Nak. Nggak kedengeran. Nggak tahu nih. Pertumbuhan. Ayo. Halaman 293. Ada, yuk. Nggak tahu nih. Tuh, ada di halaman di bukunya. Kok nggak tahu? 293, Nak. Ada, Nak. Ayo, ada di 293. Ayo dibaca, tolong. Pertumbuhan. Loh, nggak ketemu. Loh. Joel, bacain tolong, Nak. Ledakan penduduk adalah Pertumbuhan populasi manusia yang cepat. oke ya, pertumbuhan populasi manusia yang sangat cepat. Nah, kenapa Mem Elisa gunakan sistem seperti ini? Karena Mem Elisa melihat susah sekali untuk membaca buku. Coba sekarang Mem Elisa lihat bukunya udah siap nggak sih? Coba diginiin semua. Aku mau lihat sih. Beneran serius ini Mem Elisa ini. Oh, Mem Elisa mau lihat bukunya. Coba Mem Elisa mau lihat. Jangan-jangan nggak siap lagi bukunya. Wah, oke, good. Gracia Putri, mana ini? Keisha, Michael Federico lagi ke belakang. Ada nggak bukunya? Mem Elisa mau lihat? Nah, oh kan? Keisha, Octaviani, ada nggak bukunya? Jangan-jangan nggak yang di bawah bukunya beda lagi. Waduh, mengerikan nanti. Wah ya. Oke, yuk kita tambah lagi. Kita masuk lagi ya. Kenapa Mem Elisa minta anak-anak seperti itu? Ya. Ini Kalista, halo. Kalista, Mem Elisa di WA ya.
Oke. Bentar, Mem Elisa ini dulu. Bentar ya, sabar ya. Oke, yang selanjutnya. Ya, kita mau masuk lagi. Nah, tadi jawabannya siapa tadi? Nah, ledakan penduduk adalah, nah kita masuk. Dampak negatif ledakan penduduk. Jika penduduk itu sangat cepat, ya, sangat cepat, ya, dalam 1 tahun terjadi angka kelahiran yang sangat banyak, kan terjadi ledakan penduduk. Apa sih yang akan terjadi? Oke, ya tadi kan bilang manusia butuh sandang, pangan, papan. Yang pertama berarti krisis pangan, benar ya? Kalau manusianya banyak kan semuanya butuh makanan. Ya, butuh makanan. Yang pertama adalah krisis pangan. Oke, anak-anak bisa lihat di situ. Ya. Krisis pangan itu ditanggulangi, ya, ada berbagai penemuan supaya tidak krisis pangan. Contohnya ada dengan revolusi hijau. Siapa yang bisa jawab tentang revolusi hijau? Apa itu revolusi hijau? Keisha? Oh, Angga mau jawab. Oke, Angga. Apa itu revolusi hijau, Angga? Revolusi hijau adalah usaha pengembangan teknologi pertanian untuk meningkatkan produksi bahan makanan. Oke, betul ya. Ada di buku 200 halaman 293. Itu revolusi hijau. Nah, revolusi hijau ini salah satu caranya ya dengan mengintensifkan lahan yang ada. Biasanya dengan menerapkan sabta usaha tani, di situ ada. Dengan cara membuka hutan dan penanaman cara-cara baru. Contohnya gini nih, anak-anak mesti tahu ya, teknologi hidroponik. Ya, teknologi hidroponik. Seru loh nak kalau bisa. Kalau papa di rumah ada, nggak apa-apa, ayo belajar. Ya, itu adalah sebuah info baru kalau anak-anak bisa belajar seperti ini. Ya. Terus, selain revolusi hijau, ada, ya, Bisa dipanggil ke aku kan? ya betul. Sekarang Kalista, revolusi biru halaman 293 nak. Apa itu revolusi biru Kalista? Kalista. Halaman berapa, Miss? 293. Dibacakan? Iya dong. Kalau nggak dibaca, Mem Elisa nggak dengar. Ayo. Revolusi biru adalah usaha pengembangan teknologi kelautan untuk meningkatkan produksi bahan makanan. Oke. Beberapa contoh usaha revolusi biru adalah pemanfaatan ubur-ubur sebagai sumber makanan, ganggang merah sebagai bahan pembuat agar-agar kosmetik, maupun bahan industri dari teripang sebagai bahan makanan. Dan teripang. Bukan dari, dan. Ya. Oke, thank you sudah dibacakan. Nah, ini adalah ubur-ubur sebagai makanan. Mem Elisa belum pernah coba sih. Tapi Mem Elisa cari, ternyata ada gitu. Tapi better suatu saat pasti akan dicoba dicari. Iya nggak sih gitu. Kan penasaran. Nah, ini adalah ganggang merah. Sebagai tadi yang seperti dikatakan oleh Kalista, pembuat agar-agar, kosmetik, dan bahan industri. Kalau teripang tahu ya, timun laut. Kalau nggak salah pernah deh. Mem Elisa lihat di Chandra, bentuknya kayak timun. Sepertinya cenderung untuk obat ya. Oke ya, terus yang selanjutnya adalah Thomas, revolusi putih Thomas. Revolusi putih adalah merupakan usaha mengembangkan
organisme untuk meningkatkan produksi bahan makanan. Betul ya. Itu adalah revolusi putih. Contohnya keju, yogurt, dan nata de coco. Anak-anak mesti semuanya senang kan? Senang banget ya. Oke. Nah, ini dia. Anak-anak mesti suka makan kan? Suka makan keju, yogurt. Nah, itu adalah hasil dari revolusi putih. Ya, untuk menanggulangi krisis pangan. Yang selanjutnya kita masuk lagi. Waduh. Oke. Masih. Menurunnya cadangan air bersih. Kalau banyak orang, kalau tidak salah Jakarta itu pernah loh, Nak. Pernah kekurangan air bersih. Yang terjadi adalah terus terbatasnya lahan pemukiman. Nih, kalau penurunan cadangan air bersih sampai ngantri-ngantri seperti ini ya. Ada yang pernah? Ya, kalau musim kemarau biasanya tambah. Nah, terus terbatasnya lahan pemukiman. Nah, kenapa bisa terbatasnya lahan pemukiman? Ya, lahan pemukiman terbatas, akhirnya terjadilah apa? Terjadilah yang harusnya itu ladang, sawah, dan sebagainya, dijadikan rumah, kayak gambar yang seperti itu. Nah, akhirnya apa? Ladangnya hilang, jadi rumah. Akhirnya apa? Krisis pangan. Ya, karena krisis pangan, dibukalah hutan. Dibuka hutan, akhirnya apa? Erosi, gitu kan ya? Semuanya jadinya sebuah rantai. Ya, jadi yang begini kenanya begini, ini begini. Nah, akhirnya supaya tidak terjadi erosi, tidak tebang sembarangan gitu kan. Ya, tidak tebang sembarangan, tebangnya tertentu, akhirnya apa? Dibuat misalkan ada pohonnya tapi di bawahnya bisa ditanamin padi, misalkan gitu, dibuat double supaya tidak merusak lingkungan. Ya. Terus ada apa lagi nih dampak kepadatan populasi manusia? Yang pasti ada pencemaran lingkungan. Kenapa pencemaran lingkungan? Karena kalau orangnya banyak, zat buangnya mesti banyak. Tuh, sampahnya banyak, ya. Oke, contoh. Contoh, Mem Elisa ini contoh ya, cuma contoh aja. Mem Elisa di rumah, misalkan ada 7 orang. Mem Elisa beli 7 es krim. Bungkusnya ada berapa? 7 kan? 7, lebih banyak. Benar ya? Benar. Sampahnya juga pasti kan lebih banyak. Ya, kalau yang mungkin isinya orangnya cuma 3, dia cuma 3, misalkan gitu. Tapi yang lebih banyak pasti lebih sampahnya lebih banyak juga. Nah, ini yang terjadi. Saat ledakan penduduk, mereka bingung mau buang kemana, akhirnya buangnya ke sungai. Nah, sungainya yang tercemar. Oke, terus apa lagi? Nah, karena banyaknya populasi manusia, misalkan ya limbah tekstil, manusia kan juga butuh baju, nah, ya mereka berlomba-lomba untuk membuat baju, membuat tekstil. Akhirnya yang terjadi adalah limbahnya dibuang ke sungai. Misalkan seperti itu. Ini bukan cuma satu, fotonya satu, ternyata banyak temannya. Jadi sungainya jadi tercemar juga. Nah, terus apalagi? Nah, ya selain di sungai ternyata di laut juga terjadi pencemaran lingkungan. Ya, terjadi pencemaran lingkungan. Ada banyak sampah di laut. Ya, kalau anak-anak lihat, kalau anak-anak ke KFC kan mereka tidak mau pakai sedotan. Kenapa? Karena sedotan itu ternyata dibuang sembarangan, terus akhirnya sedotan ini dimakan oleh makhluk hidup yang lain. Ya, terus kalau anak-anak suka baca ya, bukan gacha tiap hari, baca ya. Anak-anak juga harus baca. Kalau anak-anak baca, anak-anak lihat video YouTube ya, ternyata karena laut kita tercemar,
Jadi hewan-hewan yang kecil-kecil itu sekarang sudah mulai ada di dalam tubuhnya itu kayak plastik gitu. Oke, karena itu ya, kalau anak-anak bisa lihat bahkan ada kura-kura yang kepalanya masuk ke plastik nggak bisa keluar, akhirnya mati, kan kasihan banget. Ya, oke, yang selanjutnya ini dia. Karena kepadatan manusia, orang-orang semuanya butuh transportasi untuk pergi bekerja, ke pasar, jalan-jalan mungkin, ya. Jadi yang terjadi adalah itu, asap kendaraan bermotor di mana-mana. Terus, nah ini dia, asap pabrik yang tadi anak-anak sudah lihat. Ya, yang selanjutnya. Nah, kita masuk di halaman yang 296 ya. Pencemaran lingkungan atau polusi. Ya, di sini Memelisa tulis ada berdasarkan sifat zat pencemarnya. Oke. Memelisa bisa tanya siapa lagi yang mau ditanyain? Keisha hidup nggak ya? Mana tadi ya? Mana ya? Ada loh Keisha. Keisha. Oh, udah ada. Tadi dia mati ininya. Keisha, Memelisa minta tolong sih, Nak. Ya. Kalau pencemaran berdasarkan sifat zat pencemarnya itu apa saja ya, Nak? Ada di buku di halaman 296. Ayo, apa yo? Dikasih tanda. Sudah? Belum disiapin. Loren sudah siap loh dari tadi mau baca. Loren bacain dong tolong, Nak. Bacain halaman berapa, Mas? Halaman 296. Pencemaran berdasarkan zat pencemarnya. Ada berapa? Dua, Miss. Ada 3. Ada 3. Thomas ada 3. Baca baik-baik ya. Nih, ayo yang teliti. Ada 3. Apa saja itu? Fisik, kimiawi, sama biologis. Betul, ada fisik, kimiawi, dan biologis. Oke, pencemaran lingkungan itu nama lainnya polusi ya. Nah, kalau zat bahan pencemar itu namanya polutan. Ya, ada di buku. Bahan pencemarnya namanya polutan. Nama lainnya bahan pencemar. Oke ya. Terus kita masuk di sini. Fisik. Nah, itu fisik contohnya sampah. Duh, ada fisiknya ya. Terus yang selanjutnya adalah lihat kimiawi. Nih, contoh. Lihat ya, warnanya hijau ngeri banget ya. Ya, ini kimiawi. Anak-anak lihat, kalau yang kimiawi itu disebabkan oleh zat-zat kimia. Ya, dan sifat-sifat zat kimia ini berbahaya. Mungkin pada saat si zat kimia ini lewat ke sungai, ya, ikannya bisa mati semua karena zat kimianya ini beracun, misalkan begitu. Misal, terus ada pencemaran biologis. Nah, ini adalah pencemaran biologis contohnya, ya. Ini itu namanya ganggang loh, Mak, hijau-hijaunya ini. Hijau-hijau ini adalah ganggang. Jadi ini bukan mem ini lagi buat foto aja, enggak. Ini itu ya pencemaran biologis. Dia ganggang. Kenapa? Karena si danau atau kolamnya terlalu subur. Jadi dia terjadi ledakan ganggang. Loh, Mem, kalau ledakan ganggang kan bagus, hijau. Hijau itu kan katanya Memelisa bagus. Yo iya, tapi kalau hijau semua seperti ini, nggak ada apa ya, tidak ada airnya sama sekali. Yang terjadi apa? Ikannya bisa mati. Ikan kan kadang-kadang ke atas gitu kan. Ke atas, terus dia masuk lagi gitu kan. Nah ini kalau hijau semua kan berarti oksigen yang terlarut di dalam air itu bisa sangat kecil. Kalau nggak ada oksigen, air tidak ada oksigennya, ikannya bisa mati. Selain ikan, apalagi tuh? Ayo, kita sudah pernah belajar macam-macam. Ya, ada ikan, ada bentos, apalagi bentos? Yuk.
Ya. Masih ingat nggak? Ayo, kalau di ekosistem. Waduh. Kalau di ekosistem, yuk. Masih ingat nggak halaman berapa ya? Yang di ekosistem itu ada plankton gitu kan, ada perifiton. Gitu ya. Nah, kalau ada pencemaran seperti itu, ya, bentos yang bergerak bebas, ada kerang bisa mati semua. Karena kurang oksigen. Nah, kita lanjut lagi. Ya. Pencemaran berdasarkan lingkungan, ada pencemaran udara. Anak-anak bisa lihat di bukunya halaman 297. Ya. Pencemaran udara terjadi karena gas-gas ya. Anak-anak lihat di situ ada gas CO, CO2, NO, NO2, SO dan SO2. Ya. Ada karbon monoksida, karbon dioksida, ya, nitrogen monoksida, nitrogen dioksida. Nah, ini dia. Kita mau masuk yang pertama. Pencemaran udara menyebabkan hujan asam. Apa itu hujan asam? Hujan asam itu terjadi karena ada gas yang namanya SO2 dan NO2 itu terlepas di udara. Terus bergabung dengan partikel-partikel lain, terus bergabung juga dengan titik-titik air hujan sehingga membentuk asam. Akibatnya, nah ini gambarnya. Ya. NOx sama ya, bisa NO1 sama NO2. Ya. Dia bergabung di udara, terus dia jadi asam. Asamnya itu H2SO4 kan asam sulfat. Sama HNO3 itu asam nitrit ya. Ya. Ingat di penamaan ya, tata nama. Nah, itu kalau bergabung, airnya itu bersifat asam. Nah, kalau airnya itu bersifat asam, bentar ya nak. Halo Dek, kenapa? Nah, pemirsa balik lagi, minta maaf. Ya, ini adalah hujan asam. Jadi hujan asam itu airnya saat turun karena ada tadi NOx dan SO2 itu nanti airnya itu bersifat asam karena tercampur oleh partikel yang tadi itu. Ya. Nah, terus akibatnya adalah merusak dan mematikan tumbuhan, terus membunuh mikroorganisme di tanah dan meracuni hewan. Ada ya nak, di buku itu ada semua. Memelisa ini hanya tulis ulang. Oke, yang selanjutnya, nah ini dia. Pencemaran udara yang selanjutnya adalah penipisan ozon. Ya, penipisan ozon ini, ya, penipisan ozon ini terjadi karena ada apa ya? Di situ ada CFC. Apa itu kepanjangan CFC? Klorofluorokarbon, terus halon, terus metil kloroform, ya. Oke, terus anak-anak, Mem Elisa mau ingatkan lagi, kira-kira CFC ini didapat dari apa ya? Benda apa yang mengeluarkan CFC? Nah, ayo. Ada yang Mem Elisa mau tanya?
Gracia, Melisa mau tanya, CFC itu dikeluarkan oleh siapa ya? Oh, nggak ada ya Gracia ya? Ada. Halo Gracia. Kenzo. Halo Kenzo. Melisa mau tanya dong. Kalau yang mengeluarkan CFC itu apa ya? Alat peralatan rumah tangga yang di rumah. Apa ya yang mengeluarkan CFC? Kulkas. Ya, good, kulkas. Selain kulkas, apa lagi? Ya, Michael Federico. Ada lagi yang bisa jawab selain kulkas? Ada AC. loh. AC. Oke, good. Lemari. Ya. Oke, good. AC, kulkas ya. Makanya anak-anak lihat kalau di gambar lemari es biasanya ada tulisan gambarnya gini kan, terus gambar bumi. Tulisannya non CFC. Nah, CFC ini nanti diganti. Ya, diganti nggak pakai CFC. Tapi anak-anak bisa lihat nanti, bisa cari dia nggak pakai CFC, nggak pakai klorofluorokarbon. Ya, nanti dia ada tulisannya itu apa ya, lupa. Oke, tapi diganti. Tetap mirip CFC, tapi dia tidak merusak lingkungan. Ya, terus ini dia akibatnya. Ya, ada kanker kulit, katarak, terus melemahkan sistem pertahanan tubuh. Jadi lihat contohnya, anak-anak bisa lihat gambar, ada sinar ultra ungu, cahaya ultra ungu. Nah, cahaya ultra ungu itu masuk ke dalam bumi. Terus di situ ada aerosol, ada pemadam api, ada peti sejuk, macam-macam. Nah, dia itu yang menyebabkan CFC, halon, dan sebagainya. Saat dia naik ke atas, dia akan bereaksi dengan ozon. Karena bereaksi, lama-lama ozonnya menipis. Setelah menipis, akhirnya menyebabkan ozonnya jadi bolong. Ya, setelah bolong, karena bolong, sinar ultra ungu ini bisa masuk. Karena bisa masuk, kena kulit manusia, jadi kanker, terus jadi katarak, dan sebagainya. Oke ya. Terus yang selanjutnya adalah pemanasan global. Nah, pemanasan globalnya ini karena gas CO2, CH4, CFC, ya. Terus apa sih yang menyebabkan pemanasan global? Akibatnya adalah efek rumah kaca atau greenhouse effect. Nah, Melisa mau terangkan menggunakan video ya, anak-anak bisa lihat ya. Oke. Oh, ini terlalu kecil ya? Kelihatan nggak, Nak? Kelihatan kok, Mi. Oh, ya udah.
Oke, anak, itu adalah tadi tentang efek rumah kaca. Nah, Melisa masuk lagi. Efek rumah kaca ya. Tadi kalau bumi kita tidak ada atmosfernya, bumi kita akan menjadi dingin. Karena itu bagus nggak sih? Bagus. Tapi kalau terlalu berlebihan, yang terjadi adalah pemanasan global. Oke ya. Terus kita masuk ke pencemaran air. Ada limbah rumah tangga. Ya. Pencemaran air ada limbah rumah tangga. Di situ dituliskan sampah berupa sisa makanan dan kotoran manusia di sungai menyebabkan meningkatnya mikroorganisme penyebab penyakit diare dan kolera. Terus indikator yang digunakan sebagai penentu pencemaran adalah BOD, biological oxygen demand. Oke ya. Terus BOD itu ada erat kaitannya dengan DO atau dissolved oxygen atau oksigen yang terlarut. Semakin tinggi BOD, semakin tinggi tingkat pencemaran. Ya, kalau di situ di halaman 299 ditulis hewan-hewan air seperti ikan, udang, kerang akan mati jika kekurangan oksigen. Nah, terus ada limbah industri, ada limbah pertanian. Nah, di limbah industri ada zat-zat kimia berbahaya ya yang dibuang ke sungai. Anak-anak bisa lihat halaman 300. Kalau limbah pertanian, anak-anak bisa lihat di situ ya. Pupuk yang digunakan oleh para petani itu hanya terbawa aliran air sehingga yang terjadi adalah airnya terlalu subur. Kalau airnya terlalu subur, yang terjadi adalah ledakan ganggang atau alga blooming, ya. Nah, terus adanya populasi eceng gondok. Melisa kasih tunjuk. Nah, alga blooming. Jumlah pupuk yang tinggi menyebabkan terjadinya ledakan populasi ganggang. Nah, terus ada eutrofikasi juga, penyuburan perairan yang berlebihan, ya. Nah, ini Melisa kasih tunjuknya. Ini algae blooming. Ya, ini bisa menyebabkan ikan yang di dalamnya mati karena apa? Mereka kekurangan oksigen. Terus ini adalah eutrofikasi. Ya, berubahnya Ya, terus ada ditutupinya permukaan danau oleh eceng gondok. Kalau anak-anak pergi kemana ya? Pasar Semep ya. Itu ada bekas pasar yang dikeruk itu ternyata banyak loh, Nak. Banyak eceng gondoknya. Ya, dan Mem Elisa pernah ke sana, penasaran, dikira Mem itu enggak dalam. Ternyata setelah Mem Elisa baca berita, ya, ekskavator aja turun itu tenggelam. Dalam sekali ternyata. Nah, tapi di atasnya sudah tumbuh si eceng gondok. Dipikir Mem Elisa ya ini aja, nggak masalah gitu, nggak dalam. Oke ya, terus lagi kita mau masuk di, oh iya Nak, Mem Elisa mau sebutkan satu lagi. Anak-anak lihat di halaman 300 dikasih warna di situ. Di daerah limbah pertanian ya. Baca dulu di situ. Limbah pertanian yang tidak dapat diuraikan antara lain adalah ya DDT, diklorodipenyl trikloroetan. Nah, DDT ini pestisida yang bersifat stabil. DDT bertanggung jawab atas punahnya hewan, ikan dan burung. Nah, ternyata
ikan yang burung yang memakan ikan yang tercemar DDT ini, yang terjadi adalah telurnya itu jadi rapuh. Kalau telurnya rapuh, ya nggak bisa kan dia berkembang biak. Akhirnya burungnya punah. Ini terjadi di mana ya? Di luar negeri. Burungnya itu burung pemakan ikan. Kayak semacam pelikan apa ya? Semacam pelikan. Jadi akhirnya di tempat itu tuh dilarang digunakannya DDT. Karena si efeknya itu tidak langsung. Ya, saat sekarang diberikan DDT ya burungnya langsung punah gitu tidak. Tapi 10 tahun kemudian ternyata kok burung pelikannya ini habis. Tidak ada burung pelikan muda misalkan begitu. Ternyata karena si cangkang telurnya itu mudah pecah, terus anaknya jadinya mati. Ya, terus yang selanjutnya adalah ada pencemaran tanah. Ya, untuk limbah pertambangan, anak-anak tahu kalau limbah pertambangan ya. Kalau sudah lihat dari angkasa tentang ini, Freeport, itu kan tanahnya rusak ya, dikeruk. Itu nggak bisa ditembel lagi, nggak bisa, nah. Itu sudah rusak gitu. Ya, terus untuk ada pencemaran tanah, ada pencemaran suara tadi yang dikatakan oleh siapa tadi ya? Apa ya kalau nggak salah, pencemaran suara. Ya, karena itu biasanya kalau anak-anak lihat kalau yang banyak suara, pencemaran suara ini wilayah untuk orang-orang boleh tinggal itu diberikan jaraknya. Jadi nggak boleh terlalu dekat. Kalau terlalu dekat ya otomatis. Ya, otomatis bising sekali. Kenapa? Karena ternyata batas normal kekuatan yang bisa kita dengar, suara normal itu 10 sampai 80 desibel. Ya, bisa dilihat di situ di halaman 301. Kalau lebih dari 80 desibel, suara kita akan bising. Sakit lama-lama, ya. Terus, nah biasanya Mem Elisa itu minta anak-anak itu bawa ikan. Kalau anak-anak lihat halaman 301, tuh nanti kita akan praktek. Biasanya anak-anak itu bawa ikan. Tapi berhubung sekarang kita di rumah, anak-anak punya ya di rumah ada ikan, anak-anak bisa lihat. Ada bedanya nanti kalau ikan di akuarium diberi eceng gondok sedikit sama eceng gondok banyak. Lama-lama ikannya lemes, ya. Oke. Terus ada perusakan hutan. Perusakan hutan yang terjadi adalah punahnya keanekaragaman hayati. Ya. Kalau perusakan hutan tentu saja pohon-pohonnya banyak yang ditebang secara sembarangan. Jadi pohonnya banyak yang hilang ya. Hayatinya hilang, keanekaragaman hayatinya. Jenis pohonnya bisa punah gara-gara kita tebang sembarangan. Terus ada hilangnya sumber air. Ya, akhirnya terjadi erosi. Ya. Terus ini dia. Ini kalau ditebang sembarangan. Kalau ditebang sembarangan kan pohonnya hilang ya tidak ada keanekaragaman hayatinya. Harusnya di bawahnya mungkin ada Rafflesia arnoldinia ya. Hilang gara-gara pohon yang untuk menaungi ditebang misalkan gitu. Nah, ini ada erosi. Ini ngeri banget ya erosinya sampai seperti ini. Terus ya, ada pengelolaan lingkungan. Ini ada pengelolaan sampah. Anak-anak bisa lihat di halaman 300 berapa ya? Ini saya agak ngebut ya. Ya, ini pengelolaan lingkungan. Mengurangi, ganti dari plastik menjadi kertas kayak gitu, ya kan? Ada reuse, cantik ya, dibuat jadi pot bunga. Terus ada recycle, tasnya, ya dari Sunlight. Terus ada lagi ada replace. Biasanya kita pakai botol, misalkan botol air minum kemasan, kita pakai tumbler. Nah, oke ya, anak-anak bisa baca di sini lebih jelasnya di buku ada. Nah, terus ada pengelolaan lingkungan, itu ada pengelolaan air limbah, ada pengelolaan pertanian, ada kebisingan dan pengelolaan hutan. Untuk lengkapnya anak-anak bisa baca di sini ya, di buku ada semua. Terus setelah ini ya anak-anak masih selesai? Anak-anak, kita sudah selesai untuk materi. Terus, Mem Elisa sudah kirimkan. Oh, Gracia nggak ada suara. Ya, nggak apa-apa, nak.
Nanti ada rekamannya ya. Nah, nanti setelah ini Mem Elisa akan ada tugas. Tugasnya itu sebetulnya ada di buku. Tapi Mem Elisa pindahkan. Ya, ada di buku tapi Mem Elisa pindahkan gunakan Google Classroom supaya anak-anak tinggal pencet selesai. Oke? Ya, Michael Federico, Mem Elisa cuma kasih soalnya nggak banyak-banyak kok, cuma 20. Ya, cuma 20 kok, ya, masih wajar. Ya, kalau soalnya pun soal hafalan. Ya. Jangan khawatir, Nak, ya, masih 20, masih wajar. Nggak 50 kok. Ya, kalau tryout-nya CC sama Koko kelas 9 itu harus 40. Ya, harus 40 untuk latihan. Oke, Mem Elisa sudah kirimkan, ada di Google Classroom anak-anak. Mem Elisa tunggu sampai 2:30 karena ABC dan ada di buku. Kerjakan baik-baik. Mem Elisa yakin kalau jawabanmu banyak-banyak meleset, kamu nggak baca buku. Ya. Ya, Michael Federico ya, itu ininya bagus banget deh. Swear lah. Ya, ini kalau nulis sama Mem Yani. Mem Yani kasih soal hitungannya jangan banyak-banyak. Kalau Mem Elisa kasih soal hitungan paling 3, 4, hebat 5. Ya, itu pun 5 hafalannya 1 atau 2. Ya, tapi kalau Mem Yani kan ngitung semua matematika. Digantiin Afi ya. Oke, itu ya Nak. Itu aja dari Mem Elisa karena sudah kelebihan waktunya 5 menit. Terima kasih anak-anak sudah melihat. Mem Elisa cuma membacakan bukumu sebetulnya. Karena Mem Elisa ingin anak-anak baca buku. Ya. Baca buku ini kenapa pada hilang ya orangnya. Oke, gitu saja dari Mem Elisa. Ya, Mem Elisa print screen. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita mau berdoa dulu. Mau berdoa makan kan? Siapa yang mau berdoa makan? Oh, ayo kita tundukkan kepala. Okay, let's pray together. Jesus Christ, we want to eat. Bless our food, make our body healthy. Bless also our parents who have served our food. Thanks Jesus. Amin. Anak-anak selamat beristirahat. Ya, kita ketemu nanti di mata pelajaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah, see you. See you, Miss. See you. See you, Miss. See you, Miss. See you, Miss. Hati ya. Gue sendiri. Apa?